Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG PAI UIN Wali Songo 2025. Perkenalkan, nama saya Fathur Rozak, NIM 204031171272005. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Batch 1 tahun 2025. Saya juga sebagai guru pendidikan agama Islam di SD 2 Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Pada video uji kinerja kali ini, saya membawakan materi mengamalkan puasa sunnah dengan submateri, makna dan jenis puasa sunnah, ketentuan dan hikmah puasa. Materi tersebut adalah materi kelas 6 semester genap. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sebelumnya pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti semuanya baik-baik saja. Coba perhatikan kanan dan kiri kalian, ada yang tidak masuk? Siapa namanya? Mahfud. Ada yang tahu kenapa sakitnya? Oh, sakit. Oh iya, berarti kita doakan semoga cepat sembuh ya. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran agar hati kita tenang dan kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Mari kita sama-sama membaca surat Atin. Sudah hafal semuanya, nggih? Nah, ayo kita baca surat Atin sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wat tin wal zaitun wa tur sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Terima kasih. Shadaqallahul adzim. Seperti biasa juga, kita juga mendoakan orang tua supaya dalam bekerja diberikan keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah untuk keluarga dan untuk kita semua. Mari kita berdoa sama-sama untuk orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menambah semangat kita, mari kita tepuk semangat anak soleh seperti biasa. Ayo sama-sama tepuk semangat anak soleh. Semangat. Terima kasih. Anak-anak, materi atau pelajaran kali ini kita akan membahas tentang puasa sunnah. Itu adalah materi baru setelah kemarin kita menyelesaikan bab yang ketiga. Ini adalah bab yang keempat tentang puasa sunnah. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan syarat sah dan wajib puasa. Yang kedua menyebutkan rukun puasa. Dan yang ketiga mengetahui waktu yang diharamkan untuk puasa. Yang keempat menjelaskan amalan sunnah dan hal yang dimakruhkan saat puasa. Dan yang kelima menguraikan hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Itu ya. Nah, untuk itu kita awali dulu dengan apa itu puasa. Siapa yang tahu apa itu puasa? Ya, Sofi, apa itu? Tidak makan dan minum. Tidak makan dan minum. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ada yang bisa? Apa? Tidak melakukan hal-hal yang Tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Ya, betul. Ada lagi yang bisa menambahkan? Apa? Dari mulai subuh sampai terbenamnya matahari. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, anak-anak, untuk memulai pelajaran, tapi sebelumnya Pak Rozak biasa melakukan pretest terlebih dahulu kepada kalian. Untuk itu silahkan persiapkan peralatan tulis kalian dan smartphone kalian. Oke? Setelah itu kita lakukan pretest untuk membarcode dari kode yang ada di sini. Baik, silahkan untuk dimulai dari kelompok 1, silahkan. Yes. Ayo lanjutkan. Ya.
mudah ya. Nah, ayo kerjakan yang baik. Bisa. Oh, ya, bisa. Berdasarkan hasil pretest kalian, ini sudah terdata semuanya di Google Form-nya Pak Royak. Untuk itu, setelah ini Pak Royak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil dari pretest kalian. Bagi menjadi kelompok. Nanti untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ini akan membarcode materi kalian di sudut-sudut yang sudah ditentukan. Ini untuk kelompok 1, di sebelah sana untuk kelompok 2, dan di sebelah sana untuk kelompok 3. Nanti silahkan ada yang bagian mengamati ataupun melihat dari video kalian. Nanti isinya video semuanya 3. Ada yang mengamati isinya. Yang kedua, ada yang mencatat hal-hal penting terkait video tersebut. Dan yang ketiga, nanti ada yang mengerjakan game teka-teki silangnya. Nah, jadi ada 3 tugas ditambah 1 lagi untuk mengerjakan LKPD kelompok, lembar kerja peserta didik kelompok. Nanti akan beda-beda sesuai dengan materi yang sudah ditentukan. Mengerti ya semuanya? Oke, silakan untuk dikerjakan. Nah, baik, untuk kelompok 1 ini nanti ada 3 tugas kelompok. Yang pertama, nanti setelah kalian membarcode materinya, kalian silahkan ditonton, kemudian buat untuk presentasi kepada teman-teman kalian yang lain, memahami materinya, dipresentasikan, kemudian nanti kalian selain itu juga akan mengisi LKPD kelompok 1. Nah, ini nanti ada beberapa hal yang perlu kalian kerjakan. Yang kedua, ini nanti juga ada kuis teka-teki silang. Nanti bersaing dengan kelompok yang lain, siapa yang paling banyak yang akan menjadi pemenang. Itu ya, paham ya? Oke, silahkan untuk di barcode satu persatu, silahkan yuk. Ayo masuk. Ini ya. Sahabat soleh, puasa merupakan salah satu dari jenis ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Terdapat beberapa jenis puasa, diantaranya puasa wajib dan puasa sunnah. Sekarang kita akan belajar tentang puasa sunnah. Apa saja jenis puasa sunnah yang disyariatkan oleh Allah? Bagaimana tata cara dan ketentuan puasa sunnah? Mari kita pelajari. Mengamalkan puasa sunnah. Yang pertama kita belajar makna puasa sunnah. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu shaum atau siam yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun tujuan kita melaksanakan ibadah puasa, yang pertama menyucikan jiwa dan raga, menahan hawa nafsu, mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setiap amal manusia adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku, dan akulah yang akan memberinya ganjaran.
Nah, ini untuk kelompok 2 ya. Kalian nanti tugasnya adalah yang pertama mengambil materi dari barcode sini ya. Nah, ini barcode-nya untuk kelompok 2. Kemudian nanti juga sama membuat lembar presentasi untuk dipresentasikan kepada teman-teman. Maka dari itu materinya nanti mohon dipahami dan dibuat ringkasannya supaya lebih mudah untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain. Dan yang ketiga nanti adalah yang pertama ada tugas kelompok. Nah, ini nanti tinggal dicocokkan saja sesuai dari isi materi yang ada pada materi yang di barcode sana. Selanjutnya nanti juga ada kuis. Nah, teka-teki silang yang akan bersaing dengan kelompok yang lain. Siapa yang paling banyak yang bisa menjawab, ini yang akan menjadi pemenangnya. Siap semuanya? Nah, semangat ya. Nah, mari kita yang pertama silahkan untuk di barcode terlebih dahulu. Ayo silahkan, siapa dulu? Nah, ini. Ayo. Puasa sunnah. Jenis puasa sunnah yang disyariatkan oleh Allah dan telah dicontohkan dan diamalkan oleh Rasulullah diantaranya Syawal, yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Keutamaan puasa Syawal sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis yaitu berpuasa pada setiap hari Senin dan Kamis. Puasa ini disunahkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu adalah hari kelahiranku dan diturunkannya wahyu kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Baik, untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 juga sama dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Tugas kalian nanti adalah men-scan materi yang ada di barcode sana sebelah sana. Nanti kalian juga akan membuat visualnya atau membuat untuk presentasi kalian. Materinya apa? Nanti diperhatikan, nanti bisa kalian ringkas, kalian salin, nanti ditaruh di tempelan yang sudah Pak Proyek sediakan, Pak Guru sediakan. Setelah itu nanti kalian juga akan berkewajiban mengisi dari tugas kelompok. Nah, tugas kelompok kalian nanti karena kalian bagian hikmah, nanti kalian akan menuliskan niat puasa sunnah dan doa berbuka puasa. Ini dituliskan juga terjemahannya semacam itu. Dan juga untuk kuis dengan kelompok yang lain, kalian mengerjakan teka-teki silang ini. Oke? Paham ya? Nah, paham. Untuk itu silahkan untuk di-scan materinya. Ayo silahkan. Nah, sini. Ayo, nah, scan dekat. Tentuan puasa sunnah. Yang pertama, syarat sah puasa sunnah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau mampu membedakan antara hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Ketiga, suci, yaitu tidak dalam keadaan haid atau nifas. Keempat, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Dan kelima, mendapatkan izin dari suami. Ini khusus bagi wanita yang telah bersuami. Rukun puasa. Yang pertama adalah niat,
yaitu berniat melaksanakan puasa pada malam harinya. Niat puasa disesuaikan dengan jenis puasanya. Rukun yang kedua adalah menahan diri, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, murtad atau keluar dari agama Islam, dan keluar dari ketentuan syarat sah puasa. Setelah tadi menyaksikan videonya, ini buat ringkasannya, bisa dibantu sini, bisa. Nah, sini. Ini dibantu, sini kin. Tetap dibantu, ini. Sini tetap itu ketiknya, ini ketiknya. Ini tadi harus ketik sembarang. Agar kita lipat terus, Mbak. Nah, ya bagus ya. Ya, setelah tadi menyaksikan videonya, ini buat tingkatannya macam-macam puasa lagi ya. Nah, dibuat yang bagus dengan tanpa, supaya hasilnya nanti presentasikan bagus juga. Mudah kan? Mudah ya. Terus buat ini dihapus dulu. Tadi hikmah puasa. Puasa. Ayo, barang. Ya hari kita tanya apa? Selipit kamu. Nah, ya bagus. Bisa gitu. Gitu. Oke, terus ngerti kita ngomong. Kalau sudah selesai, silakan untuk dicetak. Nah, itu. Nah, ini bikin saja. Nah, nanti dulu.
Iya, iya. Ini kurang ini ya, sama ini ya, belum ya. Bagus. Kalau sudah membuat materinya silahkan untuk dicetak. Ayo. Ya, sebentar. Biru. Konfirm. Pause. Ya, kalau sudah silahkan dicetak ya. Nah, ini bagian sini cetaknya dulu. Nah, ini di exit dulu. Exit dulu deh. Nanti dipotong, terus tambahkan saya. Nah, kalau sudah tambahkan. Nah, baik, setelah selesai kalian silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan materi yang sudah dipaparkan dalam mading ini. Silakan, ayo dibacakan untuk pengertian puasanya. Puasa adalah saum secara etologi, berarti menahan atau menjaga diri. Puasa menurut istilah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri dengan syarat-syarat tertentu dan niat yang benar sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tujuan puasa: 1. Menjadi insan yang bertakwa. 2. Menyucikan jiwa dan raga. 3. Melatih kesabaran. 4. Mendekatkan diri kepada Allah. 5. Menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Nah, itu tadi
materi yang sudah disiapkan atau dibuat oleh kelompok 1. Nanti silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 untuk datang ke yang tempat sini untuk melihat ataupun membaca dari apa yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Sekarang kesempatan yang kedua adalah untuk dari kelompok kedua. Nah, ini adalah karya yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Silahkan untuk dibacakan. Jenis-jenis puasa sunnah. Puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Puasa ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW sering melakukannya. Hadis riwayat Tirmizi. Amal-amal manusia diperiksa diharapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jadi amalanku diperiksa saat aku sedang berpuasa. Nah, itu yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 3 bisa melihat ke sini dan membaca dengan seksama apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan untuk kelompok yang lain. Setelah ini adalah presentasi kelompok 3. Ini adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Untuk itu, marilah kita dengarkan apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Silakan, ya. Ketentuan puasa dalam Islam. Syarat wajib puasa: seorang wajib berpuasa apabila memenuhi syarat berikut: beragama Islam, balik sudah dewasa, berakal sehat jasmani dan rohani, bukan musafir, sedang tidak dalam perjalanan jauh, suci dari haid dan nifas, khusus perempuan. Syarat sah puasa: agar puasa seseorang dianggap sah harus memenuhi syarat ini: Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, dilakukan pada waktu yang diperbolehkan, bukan waktu yang diharamkan puasa. Nah, seperti itu dari presentasi kelompok 3. Silahkan nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk melihat apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Nanti bisa saling semakin memahami apa yang sudah kita pelajari selama ini. Oke, terima kasih. Ayo silakan berdiri tergelak. Kita semuanya tadi belajar dengan seksama mengenai puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah dan juga hikmah menjalankan puasa sunnah. Bagaimana rasanya kalian ingin menjalankan puasa sunnah kan? Nah, karena ingin, nanti silahkan isi ini rencana untuk melaksanakan puasa sunnah dari kalian. Ini bulan Mei, nanti tulis kalian namanya di sini. Kemudian puasa sunnahnya apa yang ingin dilaksanakan. Nanti setelah itu kita tempel di mading-mading kalian, yang mana nanti akan kita cek apakah kalian benar-benar ingin melaksanakan puasa sunnah itu atau tidak. Yang Pak Guru harap kalian melaksanakannya dengan
Ikhlas karena Allah, karena tadi sudah melihat manfaatnya, sudah melihat, sudah mengetahui hadis-hadis dari Rasulullah bahwa puasa sunnah itu banyak sekali manfaatnya, ya. Nah, ini kelompok 1, silakan ditanya teman-temannya ingin puasa sunnah apa saja. Nah, satu persatu nanti ditulis semuanya. Oke, kabur. Nah, sebagai penutup dan kesimpulan, puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib, tetapi sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita laksanakan. Untuk itu, jangan hanya diketahui, kesimpulannya puasa sunnah juga harus dilaksanakan, juga harus diamalkan. Itu Pak Guru harap kalian dapat memahami materi ini semuanya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Niki.